Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah sudah terdengar dengan jelas suaranya? Baik, untuk kajian uji fikih kontemporer malam ini, sebelumnya izinkan saya buku prayoga untuk memandu acara pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah tentang hukum menyebarluaskan pesan yang meresahkan. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ustadz Dhani Firdaus selaku pemateri dan juga teman-teman dari UKM ataupun dari mahasiswa lain yang bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti kajian rutin ngaji fikih kontemporer. Mungkin untuk agar tidak berlama-lama, agar bisa dimulai, Ustadz Dhani, waktu dan tempat saya persilakan. Suara saya jelas? Jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa dari Fakultas UNED Universitas Jember, mudah-mudahan kita sekarang berkumpul pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian kontemporer ini. Pada malam ini sebenarnya judulnya yaitu bagaimana hukum menyebarkan berita hoax, meresahkan, ujaran kebencian, cacian, makian, dan lain sebagainya. Namun tadi katanya panitia, karena alasannya tidak cukup tulisannya kalau di pamflet. Sebenarnya cukup ya kalau kita pandai-pandai mengatur desain pamfletnya. Namun itu tidak masalah, yang penting kita sekarang bisa mengkaji itu, karena sekarang sudah terjadi banyak berita-berita hoax, ujaran kebencian, bahkan yang terbaru, antum tahu kasus terbaru sekarang yang kemarin sempat viral, kedatangan Habib Rizik di Indonesia. Kemudian ada seseorang oknum yang berartis kita yang bernama Nikita Mirza yang mengolok-olok mencaci maki sehingga sempat viral. Terus kita sebarkan misalnya. Wah, ini saya hampir tiap hari lihat di Facebook itu kabar-kabar berita-berita terbaru hoax dan lain sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya hukumnya menyebarkan berita-berita hoax atau ujaran kebencian, bisa dalam rangka mempecah belah dan lain sebagainya. Kaitannya dalam berita-berita hoax yang kita sebarkan atau berita-berita ujaran kebencian, alur berpikirnya seperti ini. Sebelum kita membahas itu, saya ingin menegaskan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk menyebarkan berita-berita atau yang bersifat kebaikan atau keilmuan. Dan ini harus, ya. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin", barang siapa menunjukkan kebagusan, fa ajruhu kafa'ilhi, maka pahalanya seperti orang yang melakukan. Apabila kita meng-share keilmuan, meng-share kajian-kajian seperti ini kan bersifat keilmuan, bersifat syariat atau keilmuan yang lain, karena ilmu itu tidak harus yang berkaitan tentang agama. Yang bersifat pengetahuan, keilmuan, ya, yang bisa menunjang kemampuan kita, itu sangat dianjurkan. Bahkan kalau orang itu sampai melaksanakan apa yang kita sebarkan, yang kita share, maka pahalanya persis seperti kita mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Oleh karena itu hal yang seperti itu sangat dianjurkan. Namun bagaimana ketika berita-berita itu bersifat hoax, yang tidak tahu kebenarannya, atau ujaran kebencian, atau fitnah dan lain sebagainya? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu
inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, ya. Orang fasik itu orang yang suka berbohong. Dan Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya-nya, semua orang sekarang fasik ini, ya. Tidak mungkin kita itu pasti dalam hidup kita itu pernah melakukan kebohongan, keburukan, dan lain sebagainya. Ini kan orang fasik. Sehingga dalam kasusnya saksi nikah, saksinya orang nikah itu kan harus orang yang adil, bukan yang fasik. Namun karena sulitnya mencari orang yang adil, maka diperbolehkan menjadi saksi nikah orang fasik. Karena kalau kita yang nyari benar-benar adil, nyari yang tidak pernah berbohong sama sekali kan susah. Bahkan nanti kalau kalian mau nikah, tidak nikah-nikah karena tidak nemu orang yang adil. Makanya Allah berfirman, hei orang-orang beriman, jika datang inja'akum fasikum binaba'in, kalau ada orang datang ke kalian, orang fasik, fatabayyanu, maka telitilah, ya, maka carilah klarifikasinya, carilah kebenarannya. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Saya hampir setiap hari mendapatkan video maupun pesan terkait tentang ujaran kebencian, hoax dan lain. Hampir sudah ada orang yang istiqomah mengirim ke saya setiap hari, ya. Ini karena ketidaksukaan ke pemerintah akhirnya tiap hari ngirim seperti itu. Namun saya tanggapi. Kenapa? Karena untuk apa seperti itu loh? Kan tidak ada manfaatnya. Jadi dalam Al-Qur'an memang sudah disinggung dalam surat ini Al-Hujurat, kalau ketika menerima berita seperti itu, maka ya klarifikasi nanti. Carilah, telitilah kebenarannya. Kemudian anehnya kadang orang kalau itu yang sesuai dengan orang yang kita tidak sukai, maka berita tersebut dibenarkan dan kita sebarkan. Kalau orang yang kita sukai, maka standar hoaxnya atau ketidaksukaan kita itu menurun. Nah, ini perlu lantas bagaimana? Apakah kita tetap share? Misalnya kita tidak suka ke pemerintahan, maka kita hujat habis-habisan. Tapi ketika kita suka ke hal yang lain, maka hal ini yang dibagus-baguskan. Hal ini apa boleh? Nah, ini Rasulullah sudah bersabda, la tarwa'ul al-muslim fa inna ru'atal muslim dzulmun 'azimun. Jangan kamu sekali-kali menakut-nakuti orang Islam, karena sesungguhnya membuat ketakutan orang Islam adalah perbuatan kezaliman yang besar. Jangan sekali-kali kita karena standarnya kalau yang hal yang kita sukai itu dibagus-baguskan, kalau yang tidak disukai langsung dijelek-jelekkan. Nah, ini jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti kita bisa menyebarkan berita hoax juga. Jadi tetap harus tegas. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya menyebarluaskan berita-berita hoax? Pertama, kita harus menghadapinya dengan cara diteliti, klarifikasi, dan antum juga bisa melihat di www.hoax.com. Di situ pemerintah sudah menayangkan ribuan berita-berita hoax. Kalau kita mengetik nanti muncul ini kasus ini termasuk yang hoax atau bukan, seperti itu. Dalam kitab Faidul Qadir al-Juz Khamis, Juz 5, halaman 2 dijelaskan, kafa bil mar'i kadban ayyahdasa bikulli ma sami'a. Jangan menyebarkan berita dari orang yang suka berbohong atau tidak jelas kebenarannya. Jangan menyebarkan, cukuplah kalian untuk tidak menyebarkan atau membicarakan ayyahdasa bikulli ma sami'a. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian tahu, apa yang kalian dapat, jangan disebarkan. Kenapa? Karena hal seperti itu hal yang masih tidak jelas kebenarannya, itu entah itu benar atau tidak, jangan disebarkan, ya. Entah itu kalian lewat mendengar atau lewat dari pesan, itu jangan disebarkan. Kenapa? Ini bahaya ini. Ini bahaya. Alasannya apa? Karena nanti orang yang kita menyebarkan sesuatu yang masih belum jelas beritanya. Satu, kita masih belum jelas beritanya. Yang kedua, ini bisa berpotensi meresahkan orang lain, ya. Iqa'un-nas fil atrab. Jadi bisa meresahkan, ini nanti Anda ini karena berita seperti ini nanti ini akan terjadi perpecahan.
nanti akan terjadi bentrokan antara ini. Apalagi sekarang musimnya hampir pilbub ini. Nanti bisa bentrokan antara calon satu sama calon pendukung calon satu sama pendukung calon dua. Jangan seperti ini. Ini bisa menimbulkan keresahan dan juga perpecahan, dan juga bisa nanti bisa menimbulkan unsur ida, ya, menyakiti. Nah, ini sangat berbahaya seperti ini. Makanya kafa bil mar'i kadzban ayyahdatsa bi kulli ma sami'a. Cukupkan berita yang kalian dapatkan, tidak perlu diomongkan, tidak perlu disebarkan. Seperti itu. Itu amannya, ya, karena sangat berpotensi menimbulkan keresahan, bisa menimbulkan kebencian dan juga menyakiti, seperti itu. Masih tersambung dengan saya? Halo? Masih. Alhamdulillah masih. Iya, soalnya sinyalnya kok hilang-hilang nih, padahal Telkomsel, ya. Saya lanjut, ya, kurang sedikit penjelasannya, 5 menit. Kemudian, apakah ada memang referensi yang menjelaskan tentang ujaran keresahan, ya? Kalau kita menyebarkan itu menimbulkan keresahan, ada. Itu kita menyebarkan sesuatu yang bisa menimbulkan keresahan, kebencian, dan juga perpecahan, itu termasuk fitnah. Dalam kitab Bariqatul Mahmudiyah juz 3 halaman 124 dijelaskan, al-fitnatu wa hiya iqa'un nasi fil atrabi aw ikhtilali wal ikhtilafi wal mihnati wa huwa haramun. Menjatuhkan seseorang, ya, yang nanti bisa menyakiti atau menimbulkan perbedaan atau keresahan, ini termasuk hal yang haram, li'annahu fasadun fil ardi wa idrarun bil muslimin. Hal ini juga termasuk hal yang buruk di dunia dan bisa menyebabkan bahaya bagi orang muslim lainnya, ya. Ini termasuk pekerjaan bila faidatin biniyatin, ya. Ini termasuk termasuk perbuatan yang tidak ada faedahnya. Bila faidatin din, tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya kadang sikap saya ketika ada berita, ya entah ini benar ini salah, biar sudah, nggak tak hiraukan. Apalagi sekarang banyak ujaran-ujaran keting. Iya, kita dengarkan, kalau ini menarik ya kita nggak perlu kita sebarkan, daripada nanti kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah, ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, kalau sudah termasuk fitnah, padahal orang itu tidak berbuat apa-apa, karena sekarang perkembangan media ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Video ini dibenturkan dengan ini, orang tersebut dibenturkan dengan ini. Akhirnya kita benci. Padahal orang yang tidak kenal kita juga tidak kenal dia. Namun gara-gara terus terjadi video-video berkembangnya sosial media ini, baik di Facebook, WA, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga kita tumbuh rasa kebencian, teman. Padahal orang tersebut tidak melakukan. Wah, ini. Makanya ketika ada berita-berita kita harus bijak sesuai Al-Quran. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada berita hal-hal yang masih belum bersifat belum jelas itu, fatabayyanu, maka telitilah, klarifikasilah, ya. Tabayyun. Dengan seperti itu nanti kita akan tahu kebenarannya. Kalau hal kebaikan bagaimana, Ustaz? Ya harus disebarkan, ya. Kenapa? Karena kalau kebaikan atau keilmuan itu bukan termasuk fitnah dan juga bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah ngerasan, tapi termasuk ghibtoh, ya. Ghibtoh beda, ya. Membicarakan atau menyebarkan sesuatu yang baik itu bukan termasuk fitnah, bukan termasuk ghibah, tapi ghibtoh. Ini dalam kitab Ta'lim Mutalim, nanti bisa dilihat di video saya bab yang ke-7 kalau enggak yang 9 itu di channel YouTube saya. Bahwasanya ketika kita itu hal-hal yang kebaikan, misalnya kita menceritakan tentang menyebarkan cerita atau menceritakan tentang Bung Karno. Nah, Bung Karno adalah seorang revolusioner, seorang pemimpin yang bijak, mempertaruhkan nyawanya demi hal yang seperti ini. Bukan hoax, bukan fitnah, bukan ngerasani, bukan. Tapi ini kita mengambil sesuatu yang bagus dari, ya, istifadah, mengambil sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, agar kita bisa mempelajari. Hal ini termasuk hal yang harus dianjurkan dan harus disebarkan. Masuklah hadis, meskipun hadis ini dhaif, saya sering mengatakan, bagaimana hukumnya Ustaz hadis yang lemah? Boleh disebarkan, ya. Boleh disebarkan dalam rangka apa? Dalam rangka targhib wa tarhib, ya. Agar kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita.
Hadis yang dhaif boleh digunakan ya. Oh ini itu apa itu hadis dhaif, itu apa hadis dhaif, tidak apa-apa. Ini dalam rangka apa namanya? Lebih kita semangat. Misalnya kita sekarang belajar seperti ini. Ini ada hadis yang mengatakan julu suka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam julu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaati sunnatin. Duduk kita sekarang belajar ilmu sekarang ini sampai 1 jam itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Hadis ini kan dhaif, Ustaz. Iya, tapi dalam rangka biar kita semangat tidak apa-apa. Dijelaskan duduk kita 1 jam saja bahas ilmu, la yaktubu harfan, tidak nulis satu huruf pun, la yamusu kolaman, dan juga tidak megang pena, tidak megang buku, cuma mendengarkan tok. Ini sudah lebih baik daripada sholat 1000 sunnah. Coba bayangkan, kapan kita bisa sholat 1000 sunnah? Tidak akan mungkin. Hatal kiamat kita tidak, sampai mati pun hatal mamat kita tidak mungkin sholat 1000 rakaat tanpa berhenti, tidak mungkin. Namun dengan kita duduk bersama, ngaji bersama, ngaji fikih kontemporer seperti ini, membahas ilmu, ini sama saja duduk sama saja beribadah sholat 1000 rakaat sunnah. Hal ini bagaimana? Ya harus disebarkan kayak gini ini. Makanya ini waktu itu Kafa izin ini mau ditampilkan di YouTube, sebarkan, taruh di YouTube, bagus hal seperti ini ya. Karena bersifat keilmuan maka harus disebarkan. Man dalla ala khairin fa ajruka fa'il. Nanti kalau ada yang mengikuti, barangkali ada yang mengikuti, ini pahalanya terus mengalir dan mengalir. Idza mata ibnu Adam, kalau sudah mati anak Adam, inqata illa bisalasin, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah apa? Ilmun yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Salah satunya ini. Bisa saja yang jadi panitia menjadi wasilah ya, menjadi wasilah perantaranya orang-orang yang menjadi belajar seperti ini, kemudian dilakukan ini menjadi pahala jariah, ngalir kita semua. Meskipun kita sudah di alam barzah, sudah dalam keadaan mati, namun pahala terus mendapatkan transferan dari orang-orang yang terus menjalankan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita kerjakan dulu-dulunya. Oleh karena itu hal ini sangat penting seperti itu. Jadi kalau yang kita harus bisa memilih sekarang, apalagi akademisi, saya selalu sering mengatakan akademisi harus bijak. Jangan terima asal berita, langsung terima, share, jangan. Tapi kita teliti dulu, kita lihat dulu, kalau video kita tonton dulu, kalau berita kita baca dulu, jangan langsung asal share tanpa ada dasarnya. Status kalian mukallid, ya, mukallid, orang yang mengikuti tanpa dasar. Namun jangan hanya berhenti di mukallid ini saja, naik tingkat kalian ke muttabi, ya, ittiba. Jadi ada istilahnya taklid, ada istilahnya ittiba. Kalau mahasiswa jangan taklid. Taklid itu apa? Mengikuti, menerima tanpa ada dasarnya. Ya, saya sering ngajar itu seperti itu. Jadi ketika ada anak jawab referensinya mana, ya, jangan asal hanya menurut saya, mungkin, barangkali, mungkin, menurut ini, harus menurut pakar minimal ya. Jadi referensi yang jelas. Karena apa? Kita akademisi. Semua yang kita katakan harus ada referensinya dan berlandaskan teori. Sehingga apa? Ketika ada yang menggugat, kita sudah siap dengan jawaban-jawaban yang berkualitas. Jadi tidak abal-abal seperti itu. Jadi itu silahkan mulai sekarang ada berita fatabayyanu. Silakan teliti, klarifikasi ya. Sudah banyak media-media di Google misalnya, berita-berita kalau ingin tahu ini termasuk hoax atau enggak, seperti itu. Menyebarkan bagaimana kalau berita-berita fitnah, hoax dan lain ujaran kebencian, tidak boleh atau haram ya. Dan juga termasuk fitnah. Meskipun ini kemarin salah satu jamaah saya ada yang kena musibah, melakukan hal negatif. Tetap saya tidak mau mengatakan ke siapapun gitu. Saya cuma minta doakan waktu itu di para jamaah bilang saya, Ustadz apa dikeluarkan? Saya jangan, ini jamaah kita. Ya gak usah diomongkan ke siapa-siapa. Kita doakan semoga biar sadar, kita doakan bersama. Barangkali namanya orang pasti ada salahnya. Tidak mungkin orang itu benar terus itu malaikat namanya ya. Pasti ada salahnya. Tidak perlu kita ceritakan ya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Faidul Qadir, kafabil mar'i katsban ayyahdasa bikulli ma sami'a. Cukup sudah. Cukup, tidak usah disebarkan. Cukup disimpan saja, tidak usah disebarkan apa yang kita dengar ya. Daripada nanti salah akibatnya bisa jadi fitnah.
Dan kita, na'udzubillah, kalau termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Amannya apa? Ya gak usah ditanggapi. Kita fokus memperbaiki diri sendiri, kita fokus meningkatkan kualitas ya, kualitas kita baik dari segi keilmuan kita maupun dari segi agama kita, sehingga apa? Nanti termasuk orang-orang yang insan kamilan seperti itu. Mungkin itu pembukaan dari saya, silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti dapat disimpulkan bahwa jika ada pesan atau berita yang masih belum tentu kebenarannya, jadi tidak usah disebar atau di-share. Untuk yang keilmuan, keilmuan itu harus disebarkan luaskan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa langsung menyalakan mic atau lewat kolom komentar. Baik. Pertanyaan pertama dari Husna Salwa. Assalamualaikum Ustadz, saya Husna Salwa yang bertanya. Sering sekali saya menerima pesan, akan tetapi di akhir kalimat pesan itu diselipkan kalimat seperti ini. Apabila Anda menyebarkan pesan ini, maka orang tua Anda naik haji. Dan terkadang ada juga pesan yang awalnya tentang dakwah, tetapi di akhir pesan juga diselipkan kalimat seperti ini. Apabila tidak disebarluaskan, maka akan mendapatkan cobaan. Pesan seperti ini bagaimana ya Ustadz? Apakah ini termasuk pesan yang baik? Mungkin dimatikan saja mic-nya antum ya, karena kayaknya ramai di situ. Ya, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Banyak pesan, bahkan baru ini tadi ini saya buka Messenger, ada pesan kalau bagi yang menyebarkan, maka nanti setelah itu menyebarkan 7 kali maka akan menjadi kaya raya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kalau kita percaya hal yang seperti itu, ya orang tua kita itu ya haji semua orang bisa haji semua orang juga bisa kaya raya. Cukup menyebarkan 7 pesan itu saja ya, baik dari lewat WA, lewat Facebook maupun Instagram. Namun bagaimana tanggapan kita? Tetap kita berprinsip. Ya ini hadis ini tadi ini ya, kafabil mar'i kadban ayyahdasa bikulli ma sami'a. Cukup tidak usah disebarkan hal seperti itu. Siapapun dia, mau dari golongan manapun dia, ya, mengatasnamakan agama seperti itu. Apakah ini tidak termasuk fitnah? Ya, belum tentu dia kebenarannya. Ya, belum tentu akan kebenarannya. Bahkan bagi orang yang nanti bisa percaya, kemudian setelah menyebarkan 7 pesan tersebut, baik lewat di akun sosial medianya, WA, Facebook, Instagram, Messenger, dan lain sebagainya, apa gak sakit hati malah nanti orang. Bahkan kalau sakit hati jelas ini dalam kitab Zawajir Anil Iktiraf. Idza uljari walau dhimmiyan ka ayya syarfa ala harmi ayyabna ma ya'dhihi mimma la yasugu lahu syar'an. Ya. Ini termasuk apa? Adda hadza kabirah. Ini termasuk dosa yang besar. Ya. Ini kenapa bisa menyakiti, bisa memfitnah. Ini termasuk fitnah seperti ini ya. Kenapa? Berita yang sudah jelas tidak jelas kebenarannya ini ya. Ini termasuk berita yang tidak jelas. Kenapa logikanya seperti ini? Kalau kita percaya seperti itu 7 kali ya, ada bahkan kalau menyebarkan pesan ini sampai 10 kali, maka nanti mendapatkan kuota 30 giga. Ada yang kalau menyebarkan pesan ini sampai 10 kali mendapatkan 100 juta. Kalau seperti ini kan balik lagi. Ini kan hayalan sudah seperti ini. Dan ini termasuk fitnah ya. Jangan disebarkan. Kok bisa termasuk fitnah? Karena satu, beritanya itu tidak jelas. Tidak jelas tidak jelas kebenarannya, dan juga beritanya itu adalah hoax ya. Hoax. Itu jelas hoax. Hoax itu apa? Sesuatu yang masih belum jelas kebenarannya, kevalitannya, dan tidak bisa diujikan ya. Kalau itu bisa diujikan, semisal melakukan penelitian, diujikan dulu sampai 10 kali, kok berhasil? Ya, dicoba di mana-mana kok berhasil. Berarti itu bukan hoax, kenyataan. Tapi sampai 1 pun sekarang, berita-berita yang seperti itu tidak ada yang berhasil ya. Kalau ada berhasil, itu anggap itu bisa 100 juta banding 1. 100 juta banding 1 ya. Itu khariqul adat, itu di luar kebiasaan. Namun tidak ada
Seperti itu, dan itu termasuk hoax. Jangan disebarkan ya. Tidak boleh. Seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan berikutnya dari Mustika Darmawan. Bagaimana mengenai majelis media atau pers dan kita ada di dalamnya ataupun bahkan kita pemimpinnya atau direktur, di mana sebelum mengekspos permasalahan atau berita ke publik, kita terlebih dahulu mengkajinya. Apabila berita tersebut berpotensi menjadi dosa jariah, bagaimana kita sebagai muslim yang baik dan progresif menanggapinya? Saya kurang jelas, suaranya putus-putus. Maksudnya kalau orang tersebut ikut bekerja di situ atau bagaimana? Ya, misalkan sebagai media pers atau pimpinan, ya. Sebelum mengekspos permasalahan atau berita ke publik kan kita terlebih dahulu perlu mengkajinya. Apabila berita tersebut berpotensi menjadi dosa jariah, bagaimana kita sebagai muslim yang baik dan progresif menanggapinya? Sebenarnya ada beberapa contoh ya media pers atau apa namanya yang bisa kita jadikan percontohan yang kevalitannya benar, itu seperti Najwa Shihab, acara Mata Najwa itu kan langsung mendatangkan. Jadi perlu kajian, tidak asal menyebarkan. Namun ketika ada berita menyebar hoax, kita tidak disebarkan dulu Mata Najwa, tapi mengundang langsung orangnya, mengundang narasumbernya. Apakah memang seperti itu kenyataannya? ILC juga sama. Jadi pers yang baik seperti itu. Kenapa? Karena kalau media-media pers itu di Indonesia itu yang dapat booming berita itu kan untuk dijual ya. Berita itu untuk dijual. Yang laris di halayak umum adalah yang bad news, bukan good news. Kalau di Eropa sana itu hal-hal yang good news yang diangkat. Di negara-negara maju itu yang good news yang diangkat, bukan yang hot news atau bad news. Kalau di sini kan enggak, yang diangkat setiap hari. Coba saksikan kalian, berita gosip itu pasti yang bad news. Dan yang bad news itu banyak viewernya. Kalau yang good news enggak begitu. Anda ini kelirunya kita di sini ini. Makanya saya itu enggak pernah sama sekali lihat TV. Tapi sekarang berapa tahun sudah enggak pernah lihat TV. Lihat TV cuma bola. Soalnya apa? Berita-berita yang tersebar itu di Indonesia itu memang kebanyakan bad news, bukan good news. Oleh karena itu bagaimana solusinya? Solusinya itu tadi itu. Inja'akum fasikum binaba'in. Kasih. Ini sementara gambaran saya yang sesuai sesuai yang gambaran fatabayanu, yaitu seperti itu ILC, Mata Najwa, yaitu langsung mendatangkan narasumbernya. Metro TV itu biasa mendatangkan sumber. Kalau kita mendatangkan narasumbernya langsung, orang yang bersangkutan, maka akan tahu kebenarannya, klarifikasinya dengan jelas. Kalau salah nanti minta klarifikasi, kalau benar minta penguatan, seperti itu. Sehingga pas diberitakan. Itu bagus kalau seperti itu. Nggak asal nulis, oh ini bahwasanya si A itu sekarang korupsi. Padahal ini belum diteliti, belum mendatangkan si A, belum tanya ke si A, ini cuma kabar-kabar burung saja. Ini kan sama halnya dengan hoax, seperti itu. Ya, apalagi yang ngolok-ngolok, wah apa itu Habib cuma tukang obat misalnya. Wah ini kan hoax ini seperti ini. Kemudian diberitakan di media, disebarluaskan ini. Ini kan harusnya dipertemukan ini beberapa orang. Kemudian klarifikasi apakah memang yang yang dimaksudkan orang tersebut atau yang lain atau bagaimana. Ini kan perlu klarifikasi. Sehingga apa? Al-Quran itu sudah jelas. Ketika nanti orang sudah klarifikasi, maka akan ketemu jalan keluarnya. Kalau seperti ini kan hanya saling tuding saja. Saling tuding sana, tuding sini, tuding sana. Sehingga tidak ketemu alurnya. Yang ada hanya perpecahan dan ujaran dan cacian makian. Dan para media disebarkan terus ya. Tidak hanya media, bahkan orang-orang ini juga ikut menyebarkan. Ya akhirnya tambah rame ya. Kalau saya mikir kita harus berpikir yang positif. Apa manfaatnya buat kita? Kan tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan ya. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sesuatu yang paling bagus di agama itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Kalau media pas ya diteliti dulu ya. Fatabayyanu.
Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun ini metode ampuh ini dalam media pers, yaitu tabayyun dalam surat Al-Hujurat tadi ya. Ayat berapa tadi? Ayat 6. Gunakanlah khususnya media pers atau yang kalian bergerak di media tulis menulis, gunakanlah metode tabayyun. Saya juga penulis, tapi saya bukan penulis berita, jadi penulis buku. Saya lebih suka menulis buku daripada menulis berita, soalnya saya takut nanti berita yang saya sebarkan nanti pas tidak tepat ya, nanti juga bisa jadi fitnah. Monggo. Apa ada yang ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman? Metode tabayun adalah metode yang ampuh. Metode klarifikasi adalah metode ampuh dalam menanggapi berita-berita yang ada. Ya. Makanya saya sering lihat ketika presiden misalnya ketika ada berita seperti ini langsung tabayun, ada berita tabayun. Dan bagus seperti itu. Metode tabayun ini memang adalah metode Al-Quran, metode yang jitu dari surat Al-Hujurat ayat 6. Kita dianjurkan untuk seperti itu. Kayak kemarin saya hampir diserang-serang sini, difitnah seperti ini, duduk bersama banyak orang, ya kita klarifikasi ini. Ya alhamdulillah selesai. Ternyata ya tidak ada masalah ketika klarifikasi, karena dengan klarifikasi inilah, metode tabayun inilah, dengan teliti kita berbicara apa adanya, disitulah nanti titik temu akan muncul, dan juga seluruh permasalahan akan selesai seperti itu ya. Dan jangan sekali-kali menyebarkan hal-hal yang bisa menakut-nakut. Nanti kalau tidak menyebarkan pesan ini akan meninggal, kalau tidak menyebarkan ini nanti akan terjadi bencana. Wah, ini yang bahaya ini ya. Padahal Rasulullah bersabda, la tarwa'ul al-muslim fa in ra'atal muslim dzulmun azim ya. Janganlah kamu sekali-kali ya, la tarwa'u, jangan sekali-kali menakuti orang muslim yang lain. Kenapa? Karena termasuk menakut-nakuti orang muslim itu adalah termasuk zulmun azim, termasuk perbuatan zalim yang sangat besar seperti itu ya. Kalau ndak ini nanti kamu ndak lulus ya, kalau ndak ini nanti kecelakaan, kalau ndak ini kena bencana, wah ini bahaya. Terakhir itu ya, siapa itu? Iya, ada tanggapan dari Salwa menyikapi pertanyaan sebelumnya. Apabila pesan ini berupa tentang review produk dan review itu masih belum jelas, seperti apa produknya, seperti di online shop, itu bagaimana ya Ustaz? Bagaimana apa? Soalnya perempuan ini memang suka lihat-lihat online shop, dan produk-produknya sangat banyak sekali, terutama saya lihat itu produk-produk kecantikan. Contoh-contohnya ditampilkan dia kan gitu, karena sering muncul ini di YouTube saya itu juga muncul sebagai sponsor kadang ya, atau di Facebook. Bagaimana menyikapinya? Ya kita sikapi diteliti dulu ya. Tabayun itu tidak artinya tidak hanya klarifikasi, tapi diteliti dulu ya. Produk-produk ini saya tidak perlu menyebutkan produk. Misalnya ada produk A ini sudah teruji, sudah dari dulu-dulu, dan juga sudah beredar di mana-mana, dan juga sudah terbukti, maka ya ambil produk ini bagus berarti. Kenapa? Karena dari segi kualitasnya bagus, hasilnya juga maksimal. Dari segi kuantitas banyak orang yang memakai, bahkan seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berarti produk ini bagus ya, sudah teruji dan memiliki badan BP POM yang sudah disetujui oleh pemerintah. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, tidak ada BP POM-nya, tidak ada label halalnya, terus biasanya mengiming-imingi. Nanti kalau beli produk ini, kalian ngajak-ngajak, nanti dapat 100 juta, 200 juta, jadi miliarder. Wah, ini sudah jelas, ini sudah hoax ini sudah ya. Kalau dapat 1 miliaran, dapat miliaran, ngapain disebarkan? Ambil dirinya sendiri, kenapa seperti itu? Ini jelas hoax seperti itu ya. Atau yang sering bisa produk itu kadang ujung-ujungnya larinya ke MLM ya, multi level marketing. Nanti bisa dilihat di channel saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai hukum multi level marketing. Ya, kalau saya jelaskan di sini tidak cukup waktunya. Yang jelas produk-produk
itu harus kita teliti ya, pakai metode tabayun. Tabayun itu tidak hanya klarifikasi artinya, tapi metode meneliti ya, diteliti dulu, lihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sudah teruji apa belum? Sudah mendapatkan BP POM dari pemerintah, sudah mendapatkan level halal dari MUI, dan juga bagaimana dari segi kuantitasnya, apakah hampir seluruh penduduk, hampir seluruh kaum hawa memakainya, dan juga bagaimana tanggapannya. Nah, kan ada biasanya seperti kolom komentarnya. Kalau sudah teruji, ya monggo kita ambil ya. Kalau nggak bagus, jangan ambil ya. Nabi SAW bersabda, khud ma sofa watruk ma kadar. Ambil yang bagus. Khud ma sofa, ambil yang bagus. Ambil yang halus, ambil yang indah, ambil yang yang baik-baik. Watruk ma kadar, tinggalkan yang buruk-buruk, tinggalkan yang kotor-kotor, tinggalkan yang tidak bagus, seperti itu ya, jelas itu sudah. Jadi itu, Mungkin itu untuk baguslah. Apakah ada tanggapan lagi mungkin atau sudah cukup? Baik, mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Ustadz. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk ngaji fikih kontemporer malam ini bisa ditutup dengan doa. Ustadz. Mari kita tutup. Mari kita tutup kajian. Maaf terputus barusan. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah, kemudian membaca doa akhir majelis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita semuanya mendapatkan barokah ilmu, disukseskan oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wa ala hadini wa ala qanatin salih syaulila lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan, semoga yang istiqomah mengikuti kajian-kajian ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih untuk materinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin kita. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.